Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di Mas Tungapel Forum pada live IG sore hari ini. Kembali bersama aku, Mukarwat Nisa, salah satu jurnalis di mastungapel.com. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia dimanapun berada. Boleh dong teman-teman yang sudah gabung di live-nya Mas Tungapel absen dari daerah mana aja? Adakah yang dari Bojonegoro atau luar Bojonegoro dengan menyebutkan nama dan asal kota. Bagi teman-teman yang belum tahu mastungapel.com itu apa sih? Mastungapel.com merupakan salah satu media online di Bojonegoro yang berfokus pada jurnalisme cerita yang mengangkat isu-isu seputar Bojonegoro dari berbagai sisi seperti pendidikannya, ekonominya, sosial budayanya, dan lain sebagainya. Nah, Mas Tungapel Forum merupakan salah satu program dari mastungapel.com yang mana kita ngobrol santai live IG membahas tentang seputar Bojonegoro. Pada sore hari ini kita akan membahas kampus di Bojonegoro itu perlu nggak sih punya radio bersama salah satu host radio yaitu Bapak Iwan Siswoyo. Selain Mas Tungapel Forum, mastungapel.com juga memiliki program lain yaitu magang jurnalis. Bagi teman-teman yang pengen belajar nulis langsung aja gabung ke magang jurnalisnya mastungapel.com. Terus yang suka jalan-jalan, kami juga ada jurnalistik trip yang mau episode ketiga. Jadi teman-teman pantau terus sosial medianya Mas Tungapel untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Baik, mari kita undang Pak Siswoyo ke live pada sore hari ini untuk bergabung membahas perlu nggak sih kampus di Bojonegoro itu punya radio. Nah, karena Pak Iwan belum gabung pada live sore hari ini, bagi teman-teman yang punya ide-ide menarik seputar Bojonegoro yang ingin dibahas di live Mas Tungapel Forum, bisa banget menyuarakan ide-ide teman-teman dengan DM Instagram @mastungapel.com. Nanti kita akan pertimbangkan idenya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman itu bisa nggak untuk dibahas di. Selamat sore, selamat datang di live Mas Tungapel Forum, Bapak Iwan Siswoyo. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, Gimana kabar? perkenalkan Bapak, saya Nisa, salah satu jurnalis di mastungapel.com. Pak Iwan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, berkat doanya baik sekali. Alhamdulillah. Pak Iwan sekarang domisili di mana Pak Iwan? Saya di Bojonegoro Kota. Oh, di Bojonegoro. Baik. Nah, teman-teman, Pak Iwan Siswoyo ini salah satu host radio yang sudah senior banget ya, Pak. Nah, Pak, pada sore hari ini kita akan membahas kira-kira perlu nggak sih kampus di Bojonegoro ini punya radio? Kalau menurut Pak Iwan menilik minimnya kampus di Bojonegoro yang punya radio, penting nggak sih Pak kampus di Bojonegoro itu punya radio? Saya kira sangat penting ya, karena sebagai sebuah ruang untuk bergerak, ruang untuk memberikan kebermanfaatan khususnya untuk kampus dan juga untuk kawan-kawan dari mahasiswa itu sendiri. Ya, tapi sebelum ini videonya nggak kelihatan nih, Mbak. Apa saya yang salah? Gimana? Gambar Mbaknya nggak kelihatan. Oh, di sini kelihatan Pak. Kalau di Ya? punyaku. Oh. Apa itu? Aku jenengan keluar dulu, nanti tak undang masuk lagi biar kelihatan. Oke, siap, bentar ya. Sudah kelihatan belum, Bapak? Belum kelihatan. Bentar ya.
Halo Mbak Ilatusa. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung di live Mas Sumapel Forum. Ini ada Mbak siapa ya? Sulit mengejanya. MRS Miss berarti SWS RTKA. Selamat bergabung Ibu. Baik, karena masih ada kendala. Apakah sudah kelihatan Bapak? Belum, Nis, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Ya, Belum kelihatan nih. belum. Oke, kita lanjut aja nggak apa. Tapi saya kelihatan di sana. Kelihatan Pak. Oh, kelihatan ya udah. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya ini ya. Siap. Mbak siapa ini kalau tahu? Nisa. Oh, Mbak Nisa, siap Mbak Nisa. Oke. Ya. Oke, Mbak Nisa. Oke, kita lanjut nggak apa-apa ya Pak ya, Boleh. tanpa menjatuh aja saya. Mungkin ini mengikuti momennya aja, kan Ramadan, nggak boleh lihat-lihat muka. Oh kan? Oh iya, belum buka puasa ini. Baik. Tadi sampai di apakah penting banget punya radio? Apakah penting banget kampus di Bojonegoro itu punya radio, Bapak? Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwasanya radio cukup penting gitu ya. Cukup penting walaupun mungkin banyak di antara kita yang saat ini mungkin sudah agak jarang dengerin radio. Tapi wujud radio itu kan saat ini bisa berkamuflase, bisa berbentuk macam-macam. Kalau dulu itu kan orang dengerin radio ya harus pegang itu alat apa itu namanya penerima yang agak gede gitu ya. Yang kalau ketika kita kecil itu harus ditenteng kemana-mana, harus beli baterai, dipasang dan lain sebagainya. Tapi saat ini harusnya enggak. Dan saat ini sudah mulai berkembang dan begitu banyaknya dunia teknologi. Ini kayak saya kira radio itu dunia radio yang memang memilikinya sebenarnya gitu. Terus katanya dengan kampus, kenapa kok harus punya ya? Sangat penting sekali. Saya tadi sudah sampaikan bagaimana radio itu mempunyai banyak kebermanfaatan ya, khususnya kalau dalam dunia akademik. Kalau kita mengenal kampus, pasti banyak di antara anak-anak ini kan butuh ruang diskusi, ruang komunikasi, bahkan ruang informasi dari sebuah radio itu sendiri, atau mungkin dari kampus sendiri itu. Kadang kalau kita berpikir ya radio sebenarnya cukup menarik. Selain mungkin hanya menikmati lagu, tapi juga banyak hal yang bisa disampaikan di sana. Itu sih Mbak Nisa untuk awal-awalnya. Oke. Nah, kalau radio pada umumnya sama radio kampus yang digaungkan itu, adakah perbedaan, Bapak? Perbedaan di konten sih sebenarnya. Kalau radio itu kan sebenarnya terbagi beberapa ya. Ada radio komersial itu radio-radio swasta seperti itu. Terus lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL itu biasanya punya milik instansi atau mungkin sebuah lembaga atau daerah gitu ya, atau Pemkab atau Pemprov dan lain sebagainya. Tapi ada lagi satu radio namanya radio komunitas. Radio komunitas itu dibentuk dari anggota-anggota yang mereka memang konsen di bidang satu hal gitu ya, tidak harus
tentang swadaya masyarakat, tapi kampus ini pun masuk sebenarnya di komunitas karena dia punya mahasiswa, mereka punya banyak anggota, dan itu cuma bedanya kalau radio komersil itu kan dia bisa nerima iklan, bisa menggunakan pemancar radio yang lebih luas gitu ya, jaraknya bisa mungkin 30-40 kilometer dari titik awal sampai radius putaran itu. Nah, kalau radio LPPL hampir sama, cuman LPPL itu biasanya dibiayai sama pemerintah ya, dari pemerintah, karena memang sebagai ruang untuk mensosialisasikan, mempublikasikan gitu kepada masyarakat. Nah, kalau radio komunitas cenderung bukan untuk komersil. Nah, kadang beberapa teman-teman yang punya radio komunitas ini berharap pengennya ke komersil. Padahal itu sudah ada batasan. Jadi satu daerah, Bojonegoro itu hanya ada 10 radio gitu yang kanal. Jadi ada frekuensi. Kalau di dunia penyiaran ada frekuensi yang menentukan itu KPID, terus ada lagi yang monitoring namanya Balai Monitoring. Nah, ini kadang teman-teman kampus mungkin agak teknis banget. Ini mereka pengennya punya radio yang ada pemancarnya dan sebagainya. Tapi itu banyak kekurangannya sebenarnya. Banyak kekurangannya. Nanti kita akan bisa ngobrolin itu juga karena banyak biaya kalau radio pakai radio analog. Nah, saya sebenarnya punya ide-ide untuk kampus-kampus yang mungkin pingin buat untuk berkreasi tidak harus dengan biaya mahal. Itu sih. Ya, halo Mbak Nisa. Berarti kalau semisal radio yang benar-benar radio itu membutuhkan biaya yang mahal banget. Terus semisal teman-teman mahasiswa ini pengen punya radio kampus karena pihak rektorat atau pihak kampus mungkin belum bisa memfasilitasi, kita itu bisa melakukan apa dulu Pak? Mungkin radio yang menurut versinya Pak Iwan itu paling sederhana dan mudah diaplikasikan oleh mahasiswa-mahasiswa. Teman-teman kampus tidak harus meminta lebih banyak ke yayasan atau ke kampus itu sendiri ya, tapi juga bisa berkreasi karena saat ini kan ada media sosial. Cuman sebisa mungkin hampir mirip radio beneran gitu, radio beneran. Di situ ada, kalau saat ini kan sudah ada teknologi, ada media sosial dan lain sebagainya, termasuk ada mungkin Facebook atau mungkin Instagram ataukah mungkin YouTube gitu ya. Tapi yang paling fleksibel saat ini yang saya pelajari, kebetulan saya mengikuti dan saya coba sudah aplikasikan beberapa bulan terakhir ini, ternyata kita itu bisa membuat lewat TikTok gitu. Jadi lewat TikTok ya, mungkin identik. Awalnya saya juga nggak nerima tentang TikTok gitu, karena TikTok saya nggak tahu pas buka pertama itu kok banyak yang kurang manfaatnya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat ini sebenarnya ada peluang di TikTok ini, karena memang kalau muter lagu di TikTok itu aman, muter lagu di TikTok aman. Nah, bisanya seperti apa teman-teman mahasiswa berbuat untuk membuat radio itu sendiri? Itu bisa memanfaatkan TikTok dan bisa membuat konten hampir mirip studio. Studionya mungkin konsepnya dari kamar saja. Dari kamar bisa, atau mungkin dari ruang-ruang yang memang itu diperuntukkan untuk UKM ya, unit kerja mahasiswa atau kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa. Itu bisa dimanfaatkan. Di situ ada meja, di situ ada mic, terus ada CPU, ada komputer. Itu sih saya kira kok lebih fleksibel dan lebih mudah. Nah, di situ nanti tinggal kita mengkreasikan bagaimana membuat sebuah program radio itu dibuat. Misalnya kita membuat program dialog interaktif dengan dosen, atau mungkin dialog interaktif dengan BEM ya, atau mungkin dengan teman-teman UKM yang ada di kampus itu sendiri. Mungkin saya melihat sih sudah ada ya yang membuat konsep itu, tapi mungkin konsepnya podcast gitu ya, cenderung ke podcast. Kalau radio itu kan dibutuhkan konsistensi. Oke, kalau misalnya on air-nya itu dari pagi taruhlah anak kampus itu masuk jam 7 mungkin sampai nanti jam 4 gitu. Tapi konsisten, dan itu akan ditunggu. Kunci radio itu kan sebenarnya konsisten.
Kalau konsisten nanti akan ditunggu dan jadi ini loh. Radio itu kan biasanya jadi kangenan. Jadi pendengar atau siapapun yang mengikuti biasanya aku udah tunggu nih jam sekian nih. Pasti live nih. Nah, ini kalau podcast kan cenderung bebas. Dia menentukan waktunya kapan podcast. Nah, kalau konsep-konsep radio itu memang harus konsisten. Dia buat program tuh benar. Awalnya jam berapa, akhirnya sampai jam berapa. Terus nanti akan muncul rundown konsep acaranya kayak apa. Mau buat radio musik atau mungkin radio pendidikan, edukasi gitu. Itu bisa menarik. Atau mungkin radio dengan konsep bedah buku gitu. Ataukah mungkin konsep dengan dosen yang mereka menyampaikan sesuatu terus ada tanya jawab melalui media sosial. Itu sih. Kalau di TikTok itu berarti kayak gini ya Pak ya? Kayak live di TikTok gitu ya? Kalau radio di TikTok, apa hanya suara aja? Kalau di TikTok lebih ini visual juga bisa. Hampir mirip TikTok live. Cuma live TikTok itu kan kadang hanya ngambil cari giveaway kan, cari hadiah dan lain sebagainya. Oh iya. Guyonan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau konsep diskusi matang gitu di TikTok kayaknya juga asik banget itu, asik banget. Dan nggak ada. Berarti kalau misal kita mau buat radio pakai aplikasi TikTok itu masuknya di fitur apa Pak? Fitur live itu atau fitur apa? Di fitur live. Fitur live dan itu nanti kalau followernya udah banyak pasti akan lebih luas lagi. Cuma konsepnya mungkin bisa diatur lebih ini ya, lebih tertata. Karena kalau live TikTok kan biasanya nggak dibatasi tuh, kita pengen ngomong terus ya ngomong terus. Tapi kalau radio itu kan harusnya ada kayak rundown. Jadi kita bisa berlatih mengatur waktu gitu. Jadi kalau orang sudah benar-benar di dunia radio, dia akan tahu tuh rundown selama 60 menit itu kira-kira openingnya seperti apa, apa yang akan diputar di menit keberapa. Itu lebih rigid banget dan teman-teman radio insya Allah kalau sudah menguasai itu, kalau live TikTok insya Allah bisa. Dan teman-teman mahasiswa masih insya Allah saya percaya mereka bisa. Itu sih. Nah, apakah radio itu melulu setiap hari? Semisal cuma 1 minggu sekali nih, kayak mastungapel.com ini kan live-nya seminggu sekali setiap hari Sabtu 3:30. Nah, itu apakah bisa dikatakan ini semacam radio gitu? Atau radio itu memang harus setiap hari, Pak? Idealnya radio itu setiap hari. Karena memang sebenarnya radio itu kan broadcast ya. Radio itu broadcast. Jadi sekali muncul buang. Orang mau dengerin lagi kan nggak bisa. Kalau dulu radio seperti itu. Jadi kalau udah ketinggalan satu session gitu ya, atau mungkin 15 menit, dia akan ketinggalan. Cuma saat ini dengan adanya media sosial, dengan platform-platform yang baru, ini kita bisa menyimpan. Kayak gini kan nanti Mbak Nisa bisa menyimpan, terus bisa mengunggah lagi gitu ya. Tapi memang harusnya larinya ke YouTube. Jadi YouTube itu sebagai ruang untuk menyimpan, nanti untuk live-nya bisa menggunakan Instagram atau mungkin TikTok dan sebagainya. Tapi saya memang menyarankan kalau bisa idealnya sih setiap hari ada. Kayak radio itu nggak bisa. Kalau tiap hari, hari Senin siaran tuh, hari Selasa enggak, hari Rabu siaran. Nggak ada yang ditunggu gitu, nggak ada yang ditunggu. Radio itu harusnya ada yang ditunggu. Jadi dia, nanti penyiarnya siapa? Mbak Nisa nih nanti penyiarnya. Lagunya lagu pop baru gitu, pasti akan ditunggu kayak gitu. Itu sih. Berarti memang idealnya kalau radio setiap hari ya Pak. Nah, sebelum kita memulai untuk membuka radio itu, kita kan perlu rundown ya. Nah, tips buat rundown bagi pemula dong versinya Pak Iwan. Yang pasti harus tahu apa yang ingin disampaikan ke pendengar. Targetnya itu siapa gitu. Buat program, target marketku mahasiswa, anak-anak mahasiswa saat ini punya kesukaan apa sih? Kesukaannya tentang membuat konten gitu. Ya udah kita buat misalnya 1 jam itu kita membuat konten. Hari ini kita buat konten tentang bagaimana membuat Instagram menarik gitu. Nah, itu bisa disusun. Terus diawali dengan opening.
Terus diawali juga dengan sebuah jingle gitu. Ada jingle radio misalnya. Misalnya kalau kalau di radio kan biasanya kan kalau SS Surabaya itu Suara Surabaya FM 100 kayak gitu. Kalau di Malpati radio yang saya tinggali saat ini 95 kayak gitu. Nah, kalau Mas Tumapel juga harusnya ke depan kalau misalnya loh ya ini Mas Tumapel pengen buat juga bisa. ada ada opening gitu, terus ada mungkin bisa lah nanti aransemen musik diambil dari beberapa musik terus diedit, terus ada kayak vokal, ada voice overnya. Voice over itu pengisi suara. Terus ada musik di awal, instrumen atau apa yang memang tidak melanggar dari platform itu sendiri. Habis itu opening. Opening itu yang menyampaikan tentang siapa hostnya, terus waktunya sampai kapan, terus akan menghadirkan apa tuh materinya. Oh musik, ya udah kita hadirin musik. Terus akan menghadirkan tentang tips-tips membuat konten Instagram yang baik. Nah nanti akan diatur tuh di sesi berapa sih akan muncul. Dan itu sebagai ini ya mengatur untuk kedisiplinan sebenarnya. Kedisiplinan. Jangan sampai ini lepas gitu. Karena target marketnya mahasiswa, dia mungkin punya waktu. Oh iya, programnya hanya berjalan 1 jam atau mungkin 2 jam gitu. Di menit berapa sih? Nanti ada sesi pemaparan menyampaikan tips itu. Terus ada improvisasi biasanya kalau di radio itu juga. Jadi jangan sampai blank gitu. Kadang di awal-awal sih blank, saya sih wajar aja sih itu. Jadi seorang penyiar. Nah di situ sih lebih mengatur waktu aja. Ditulis, pasti ditulis, harus ditulis. Berarti yang buat rundown sama kalau menit kelima ini itu hostnya sendiri ya Pak? Atau sudah ada kayak tim kreatif gitu yang membuat apa ya susunan acara untuk si host ini atau hostnya sendiri? Idealnya harus ada yang manajerial ya, ada manajeri jadi kayak musik direktur gitu. Kalau di radio gede dia ada musik direktur tuh. Kalau misalnya 60 menit membutuhkan waktu 60 menit itu butuh 5 lagu gitu. 5 lagu itu berapa lagu sih? Satu lagu biasanya 5 menit. Ya tinggal ngaliin tuh berapa. Terus lagunya apa aja. Nah, penyiar-penyiar yang pintar, improve-nya itu biasanya akan nyambung dengan lirik lagu. Mungkin teman-teman pernah lihat viralnya teman-teman penyiar RRI Lampung, cewek, saya lupa namanya, saya sempat mengikuti juga itu. Itu menarik. Jadi ada dia ngungkapin sesuatu gitu ya, terus ditutup dengan sebuah kata-kata, terus itu ada musik dan itu nyambung tentang perpisahan gitu ya kan nyambung. Terus ada di slow motion dan itu menarik banget, itu menarik banget kayak gitu sih. Jadi memang harusnya ada musik direktur dan pokoknya ada lah yang mengatur itu semuanya, nggak berjalan naluri dari penyiar itu sendiri. Karena mood itu kan selalu berubah. Penyiar itu kan nggak harus senang terus. Ya kadang juga susah, kadang juga ada beban keluarga dan sebagainya. Iya sama aja. Nah, kalau di radio kita pengen buat radio itu SDM-nya itu perlu apa aja nih Pak? SDM radio kalau yang paling penting dia bisa bersuara gitu sih. Kalau radio ya, kalau nggak bersuara nggak mungkin kan bisa didengar gitu. Terus dia harus cekatan. Terus pintar, harus kreatif dan itu bisa dilatih. Semua itu bisa dilatih. Punya vokal bagus. Itu idealnya. Walaupun memang kenyataannya di radio-radio besar nggak melulu sih vokalnya bagus. Cempreng pun kadang menarik gitu. Karena memang idealnya kalau kita dibicara tentang era 80, 90 itu kan banyak perubahan-perubahan. Bahkan sampai tahun saat ini banyak perubahan-perubahan. Di awal-awal saya mungkin tahun awal-awal 2000-an itu ya. Itu masih kental banget. Radio memang harus punya suara bagus. Penyiar harus punya suara bagus. Harus punya suara diafragma, artikulasinya harus jelas ya. Aksentuasi, terus aksentuasi jangan sampai penyiar kok medok banget gitu, jawani banget gitu. Karena waktu itu programku kan program tembang kenangan, program lagu-lagu oldies, lagu-lagu manca, lagu barat. Jadi harus mengesankan, jangan sampai ini sih
terlalu kampungan dan lain sebagainya. Terus intonasi gitu ya, jadi memang harus ada naik turun. Jadi seorang penyiar itu ngomongnya nggak bisa standar lempeng-lempeng aja gitu. Jadi memang harus ada naik turun dan lain sebagainya. Ada penekanan dia di sana dan lain sebagainya. Sebagai pesan. Karena memang kalau radio dulu kan beratnya harus menguatkan imajinasi dari seorang pendengar. Kalau mungkin Mbak Anissa pernah dengerin sandiwara radio gitu? Belum pernah? Sandiwara radio itu ketoprak. Pernah tapi nggak sering sih Pak. Hampir mirip sih, hampir mirip ketoprak. Kalau ketoprak kan biasanya pakai visual. Nah, kalau sandiwara radio itu mungkin seperti Tutur Tinular, terus Satria Madangkara dan sebagainya. Dia akan menciptakan imajinasi. Jadi orang berperang, orang mukul sesuatu, tangisan, itu terasa banget. Apalagi kalau sendiri gitu. Itu sih. Biasanya kalau yang paling terasa itu waktu dulu dengerin radio malam Jumat itu loh Pak. Yang malam Jumat itu emang terasa horor banget. Oh ya, itu bagian dari theater of mind juga, imajinasi. Jadi itu kalau nggak salah radio Istana, radio teman-teman kami juga bersama Mas Banu kalau nggak salah. Itu sih. Dan itu memang menarik. Jadi takut tapi masih terus dengerin gitu ya. Yeah. Dan kadang ya, dan itu bisa dipelajari sih, bisa dipelajari pastinya. Tinggal target marketnya siapa. Dan itu paling laku. Pendengar paling laku, jadi banyak yang suka gitu ya. Apalagi kalau dibumbui, saya bisa mendeteksi di tempat Anda ada jin, ada genderuwo, ya itu sih. Nah, biasanya kalau di jurnalistik setauku di Mas Web itu kan ada kayak pemimpin redaksi, editor, terus jurnalisnya dan lain-lain gitu. Kalau di radio itu ada apa aja Pak yang diperlukan untuk membangun sebuah radio baik di komunitas maupun yang radio beneran gitu? Idealnya seperti itu, tapi akan terlalu banyak biaya. Penyiar radio itu biasanya dituntut untuk bisa semuanya gitu ya, bisa semuanya dari mencari berita, terus dia harus bisa menyusun berita, menyusun script writer, terus ada juga dalam pengambilan voice gitu ya, itu juga, terus ada editing. Saya kira akan sangat kompleks kalau itu pakai struktur organisasi ya. Cuman single factor pun insya Allah bisa itu. Jadi misalnya mahasiswa dibuatkan satu program khusus, reportase tuh tentang kegiatan kampus. Ya udah, kita bisa kolaborasi tuh sama teman-teman yang bisa jurnalistik. Cuman mungkin agak beda-beda tipis sih antara jurnalis tulis sama jurnalis radio gitu ya. Karena memang radio itu kan dituntut untuk pakai ini sih, audio untuk didengar. Jadi menulis untuk didengar. Read the way you talk. Jadi memang dia ditulis untuk didengar, bukan untuk dibaca. Lebih simpel dan lebih langsung biasanya. Itu sih. Nah, tadi kan kalau yang RRI itu aku lihat kan ada aplikasinya ya Pak. Jadi kita itu bisa dengerin lewat HP dan itu bisa diputar ulang gitu. Nah, ada nggak sih aplikasi yang bisa kita buat untuk ngupload audio kita kayak Instagram ini misal ada akun sendiri gitu. Kalau aplikasi radio gitu ada nggak ya Pak? Ada banyak banget, dan itu tinggal bagaimana kita request kepada teknis yang ini sih, yang membuat aplikasi itu sendiri. Mau dibuat seperti apa? Ataukah mungkin web yang diaplikasikan gitu. Web diaplikasikan itu misalnya kita punya blogspot atau web WordPress, itu yang paling murah loh kalau kita bicara tentang hal yang murah ya. Itu bisa aja. Jadi kalau misalnya kayak website tapi di mirroring, nanti cuma saya teknisnya nggak tahu banget, tapi saya punya beberapa teman-teman yang bisa buat seperti itu. Jadi nanti kita tinggal unduh aplikasi di Play Store,
nanti tinggal hampir mirip banget. Jadi kalau kita, oh aku pengen dengerin yang kemarin nih, siaran kemarin, bisa aja seperti itu. Itu sih. Berarti butuh apa ya? Butuh teknisi untuk membuat aplikasi radio tersebut gitu ya, Pak? Ya, paling hanya sekali aja. Sekali aja. Kalau mau lebih dalam lagi ya, misalnya kok aku udah, oh yayasan atau mungkin kampus itu sudah punya budget untuk pembuatan radio, ya bisa aja pakai itu. Misalnya sudah ada websitenya kampus, tinggal ngunggah, seperti itu aja. Cukup mudah sih sebenarnya. Yang paling penting itu konsisten buat konten aja. Hampir mirip-mirip teman-teman yang influencer itu kan paling dia konsisten banget. Hampir mirip itu sih. Yang paling berat konsisten. Kalau kita mau konsisten, berarti kan setiap hari itu harus ada ide yang muncul dan buat rundown setiap hari ya, Pak. Terus tipsnya dari Pak Iwan biar kita itu selalu dapat ide dan nggak buntu ide itu gimana, Pak? Kalau tips nggak habis ide ya sering baca atau mungkin sering mengikuti media sosial, hal apa yang paling menarik. Karena target radio itu kan biasanya dia nggak butuh apa ya, FYP dari media sosial, dia punya ruang sendiri. Kalau radio ya, jadi kalau radio misalnya radio kampus apa gitu, dia buat aja sendiri, jangan sampai dia terlalu mengikuti tren gitu. Kita buat sendiri aja, yang penting punya warna sendiri, dan itu dibutuhkan sama teman-teman kampus, teman-teman atau mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan sampai terlalu banyak mengikuti eksternal tapi nggak tahu fokusnya radio itu sendiri. Misalnya, oh hari dalam sepekan itu kita bisa ngobrolin tentang buku 4 buku gitu misalnya. Nah itu kan bisa juga. Nah ini ada yang tanya juga tuh. Ya, ini dari buku Nuntera. Kalau radio kampus itu harus tetap izin nggak ya? Menurut Pak Iwan gimana nih? Ya, saya barusan dikontak juga. Saya tadi buat status terkait momen sore hari ini. Ternyata ada salah satu kampus di Bojonegoro yang sudah pernah mengajukan ke yayasan, ternyata ditolak saya karena memang biayanya besar. Saya sampaikan juga besar karena pengen idealis gitu, pengen idealis itu dalam artian harus punya izin, harus punya tower, harus punya pemancar, itu besar banget biayanya. Nah kalau bicara izin itu nggak nyucuk. Saya pernah ikuti EDP itu evaluasi dengan pendapat. Jadi kalau orang atau yayasan mau buat radio, saya pernah ikuti itu satu kali. Gitu kayak ada sidang ditanyain beberapa praktisi yang ada di waktu itu di Surabaya, tanyain kenapa buat radio gitu. Ya kita sampaikan bla 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 sampai izin dan itu besar nilainya besar banget sampai ratusan lah. Dan itu nggak akan menguntungkan kalau bagi kampus, nggak akan menguntungkan kalau sampai terlalu idealis seperti itu. Nah, saran saya nggak usah pakai menggunakan frekuensi yang ada di udara, akan banyak biaya dan besar gitu, besar dari sisi listrik, dari sisi yang lain, maintenance dan lain sebagainya. Ya harusnya buat aplikasi aja kalau di radio kampus, buat aplikasi gitu, dan bisa dimanfaatkan setiap saat bebas tanpa dihantui adanya kawan-kawan kita yang memonitoring gitu. Karena memang kalau frekuensi kok ada misalnya 99,9 kok ada gelombang di sini padahal di Bojonegoro nggak ada gitu. Oh, itu kena itu pasti itu. Karena mereka punya alat pendeteksi ya. Frekuensi itu kan ada gelombang-gelombang. Dan itu sudah ditentukan. Ya Bojonegoro kok hanya 10 gitu. Kok mau buat radio lagi nggak bisa. Nah, kalau nekat ya siap-siap aja, mereka akan bertemu sama teman-teman Balmon. Nah, kalau kampus saya berpikir kampus-kampus buatlah yang mudah, yang murah gitu. Radio itu kan karena dikenal dulu sangat ramai karena apa? Karena murah, cepat. Itu sih. Kalau biaya dari buat aplikasi untuk radio itu Pak Iwan tahu nggak ya? Kalau buat aplikasi paling idealnya untuk berapa pendengar gitu aja. Sekitar
sekira 1,5 sampai 2 jutaan udah bagus itu. 2 juta lah udah bagus banget. Bahkan bisa ada websitenya gitu. Jadi kalau misalnya kampus gitu ya, kampus Mas Kumapel gitu, mau buat UKM radio Mas Kumapel, menarik kan? Terus itu aja buatin tuh. Bahkan aplikasi, website sudah dapat. Orang dengerin itu sudah di mana-mana, tidak hanya di lokal Bojonegoro gitu. Jadi misalnya aku ke Jakarta tuh, atau mungkin aku ke Dubai gitu. Dengerin, aku dengerin Mas Kumapel sekian, sering bisa. Itu 2 juta aja untuk 1 tahun udah cukup. Saya kira dengan nilai segitu untuk membranding sebuah kampus itu saya kira sangat murah. Saya nggak jualan ya, teman-teman nanti beli sendiri lah. Tapi kalau mau ngobrolin tentang radio, itu kontennya seperti apa, boleh nanti diskusi sama saya, sama teman-teman. Kebetulan saya kan ada forumnya, Mbak. Sejak 2016 itu ada forum Radio Bojonegoro. Nah, forum Radio Bojonegoro itu ada 9 radio yang ada di bawahnya, dan di situ mereka yang punya live streaming saya kumpulin tuh. Anda bisa kunjungi di www.forumradiobojonegoro.com. Nah, di situ ada radio live. Klik aja nanti muncul, tinggal milih. Cuma memang bentuknya masih website, belum ada aplikasinya. Kita masih belum buat. Dan saya berharap kalau misalnya kampus-kampus gak punya website, bisa pakai itu juga. Yang mereka benar-benar pengen concern di dunia radio. Nanti, Mas, gimana nih? Saya pengen buat radio tapi nggak tahu tuh caranya kayak apa awal-awalnya, melatih penyiar dan sebagainya. Ya, ayo latihan bareng gitu. Mau model kayak tadi misalnya ngundang teman-teman yang penyiar di hal-hal yang keramat gitu, bisa kita undangin teman-teman. Kan sudah ada forumnya. Terus mungkin aku pengen buat radio news gitu, news kampus, ya udah kita ambilin tuh teman-teman sebagai pelatih gitu, bisa. Kami juga banyak ngisi kok di beberapa SMK. Terus saya terakhir-terakhir ini cuma workshop sih, hanya sehari aja itu sama teman-teman di IKIP. Itu pernah buat juga. Itu sih. Kalau pakai aplikasi Spotify itu kan juga hampir mirip sama radio ya Pak. Kita upload audio kita, terus bisa didengerin tanpa harus menonton visual gitu. Nah, itu menurut Pak Iwan gimana? Gak masalah, itu bagus juga. Saya juga sering dengerin di sana. Saya juga pernah buat itu, dan itu menarik juga. Spotify lebih murah juga, pakai itu juga nggak apa-apa. Cuman radio yang saya masukkan broadcast, jadi ya benar-benar live gitu. Jadi kita bisa dengerin live. Idealnya gini, misalnya kita ngobrolin hari ini gini ya, ini di live-in di radio kan bisa. Dan itu bisa didengar di mana saja, tanpa mengurangi biaya ini sih, data yang terlalu besar. Kalau Spotify kan untuk menyimpan, jadi untuk menyimpan dari audio itu sendiri, disimpan di sana, didengerin, dibuat kayak playlist gitu, ada episode berapa, gak apa-apa, bagus juga, kayak Spotify. Tapi gimana Pak? Karena banyak sekali platform yang bisa dimanfaatkan saat ini, gitu aja. Jadi tinggal kemauannya ya, apakah kampus ini mau atau tidak, mahasiswanya mau atau tidak. Nah, Kalau kampus-kampus di Bojonegoro ada nggak sih Pak yang sudah seriusi membuat radio, atau mungkin yang di luar Bojonegoro gitu, yang Pak Iwan tahu? Yang saya tahu kalau Bojonegoro, IKIP Bojonegoro itu ada UKM radionya, Mars FM gitu. Cuman saya lihat tidak disiarkan. Dulu ada pemantarnya juga, dia punya pemantar juga. Cuman trouble karena memang banyak biaya dan sebagainya. Dan sebenarnya anaknya banyak, ada 50-an kalau nggak salah. Terus ada sekira, terakhir saya ngisi di awal tahun kemarin itu sekira 20 anak yang sempat saya sampaikan tentang workshop. Nah, kenapa kok harus kampus ada radio? Orang-orang radio itu kan biasanya agak pinter di public speakingnya. Nah, teman-teman, saya lihat teman-teman mahasiswa di sana
mungkin pengen belajarnya di sana sih, lebih menjurus ke public speaking. Jadi bagaimana bicara di depan umum dan sebagainya, kayak gitu sih. Ngambil di situnya mungkin. Jadi nggak konsen di membuat radio ideal seperti apa tuh enggak, gitu sih. Karena memang cabangan dari radio itu kan banyak. Seorang penyiar radio biasanya bisa dia nanti kerja di bidang MC gitu ya, Master of Ceremony, atau mungkin di dubber, seorang pengisi suara, voice over gitu, membuat iklan-iklan itu sih turunan-turunan dari radio sebenarnya. Kalau tantangan dalam mengelola atau membuat radio versinya Pak Iwan itu apa aja sih Pak? Biar kita bisa siap-siap gitu. Tantangan yang paling berat komitmen untuk bagaimana kita bisa konsisten. Komitmen untuk konsisten itu paling berat. Jadi kalau pendengar itu kan nggak peduli kamu penyiar sakit, kamu penyiar pas susah pas senang, pokoknya kamu harus ada lah untuk saya kan gitu. Dan radio itu penyiar dan pendengar itu cenderung personal banget. Padahal kita itu ngomongnya untuk semua orang sebenarnya. Bahkan kita akan cenderung gitu loh, pendengar tuh ada yang model saking senangnya itu biasanya ini penyiarku gitu. Ini penyiarku. Dan itu menarik kalau sudah jadi idola di radio itu akan menarik banget. Ya, orang akan nyaman gitu, dengerin radio itu akan nyaman, terus akan ditunggu-tunggu gitu. Ya gitu sih kalau memang pas hobinya, pas suka radio. Terus biar jadi host yang dirasa nyaman sama pendengar itu gimana sih Pak? Ya harus tahu pendengarnya siapa, target marketnya siapa. Kalau di bisnis target marketnya siapa, terus apa sih kesukaannya gitu. Ini hampir mirip mencari jodoh aja sebenarnya. Iya, orang kalau suka itu kan udah bisa kemana-mana, dia bisa bebas habis itu. Artinya gini, kalau kita pengen menjadi penyiar yang benar-benar diterima sama pendengar, kita harus tentuin dulu tuh target marketnya siapa. Oh, pendengarku ini usianya, kalau pendengarku usianya karena saya ingin menghibur orang-orang yang sepuh gitu ya. Targetnya itu, ingin menemani mereka yang sudah lanjut usia, yang mereka mungkin saat ini sendirian dan sebagainya. Mereka butuh hiburan, mereka butuh hal-hal yang baru. Ya udah, target marketku di usianya 50 sampai 70 atau mungkin yang ke atas gitu. Berarti orang-orang yang memang mereka ini ingin diperhatikan secara personal, yang mereka merasa diibukan atau dibapakkan, jadi merasa dituakan dan sebagainya. Cara ngomongnya juga halus, terus mungkin menyapa satu persatu dan sebagainya. Itu akan menjadi menarik. Sama dengan anak-anak muda saat ini. Memang kita harus tahu sih apa yang mereka sukai dulu. Ibarat kata, kita mau deketin seseorang gitu. Yang disukai makanannya apa sih? Yang disuka bajunya apa sih? Jangan sampai ini nggak ketemu gitu antara penyiar sama pendengar, nggak ketemu, nggak match. Kalau di radio itu kan ada frekuensi, itu kan harus match. Misalnya kalau 95,8 harus match benar. Kalau udah match, insya Allah nanti nyambungnya cepet. Hampir mirip gitu sih. Apa yang disukai itu yang kita hadirkan. Nah, gitu teman-teman. Banget di dunia radio. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Iwan seputar radio, bisa banget untuk mengetiknya di kolom chatbox yang ada tanda tanyanya. Soalnya nanti kalau di kolom komentar takutnya akan tenggelam. Mungkin teman-teman, hanya ada pertanyaan dari Mbak Puspitaen, bagaimana radio di kampus mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa? Gimana nih menurutnya Pak Iwan? Mbak Puspita? Ya, Mbak Puspitaen. Oh iya. Setiap kampus saya kira mempunyai program-program yang mendukung akademik dan non-akademik. Bagaimana peran radio itu bisa ada di sana? Ya, kita mulai bergerak mendekati mereka dalam artian
kita bisa menyampaikan, oh ada program apa sih kampus itu? Misalnya kok program dari mahasiswa itu KKN gitu. Kita bisa olah di sana juga, bisa dengan konsep-konsep bercerita, mungkin anak-anak kampus, oh aku sampai ini KKN di satu tempat gitu ya, misalnya di daerah yang pelosok gitu. Itu kan bisa bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan. Ternyata berat juga KKN itu. Dan teman-teman ini kan kadang butuh ruang untuk menyampaikan, untuk curhat, untuk menyampaikan sesuatu gitu. ke khalayak. Dan itu bisa menjadi nilai bagi adik-adik kita, adik angkat kita yang ada di kampus itu sendiri. Ternyata ada yang berat, ada yang seneng, ada yang hal-hal yang menarik yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan juga bisa juga untuk mempublis dari kampus itu sendiri. Mungkin hanya ada beberapa kampus yang memang concern di branding dia. Nah, radio itu sebenarnya bisa aja dibuat seperti itu. Nah, karena di radio itu kan ada namanya iklan dan sebagainya. Itu kan bisa diselipkan. Bahkan kalau misal lebih detail lagi misalnya, bisa menyampaikan tentang program kampus, bisa tentang apa itu namanya anugerah-anugerah atau mungkin hal yang pernah diterima tentang kampus itu sendiri, kelebihannya apa gitu kampus itu sendiri. Dan itu akan sangat menguatkan dan sangat akan menarik bagi calon-calon mahasiswa gitu. Oh, kampus ini ada radionya loh. Oh, di kampus ini tidak hanya belajar mengajar tentang jurusan-jurusan yang di maunya, tapi ada bonus di sana, ada radio. Kenapa kok radio? Dan di sana radio itu diajarkan bagaimana kita public speaking, kita ngomong sama seseorang, kita pede untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu saya selalu sampaikan, radio dan public speaking ini saling berkaitan. Banyak teman-teman yang memang mempunyai jurusan dalam perkuliahan itu yang kadang nggak sesuai dari tempat kerjanya gitu. Ini jurusannya misalnya matematika, dia lulus kok malah jadi MC gitu. Bisa karena apa? Ya bisa karena dia ikut ekstranya MC gitu. Mungkin ada juga, saya jujur, saya waktu di Malang dulu gitu juga, saya sempat ikut ada ekstra waktu itu, karena bukan S1 ya, saya hanya diploma. Di sana ada radio dan saya banyak belajar. Oh iya, ternyata penyiar-penyiar ini enak ya ngomongnya. Dan itu ternyata bermanfaat ketika kita mau pemaparan, kita mau ngobrol sama dosen, kita ngobrol sama teman-teman di tempat kerja atau mungkin atasan kita. Itu sangat berpengaruh. Dan itu bisa dipelajari di dunia radio. Bagaimana kita menempatkan posisinya kita sama-sama seimbang gitu. Misalnya pas kita wawancara ada wawancara dengan seseorang atau mungkin pejabatnya atau mungkin HRD-nya menanyakan tentang interview, mau kerja di mana, mau apa kemampuanmu, kita bisa jawab dengan mudah, dengan nyantai karena memang sudah biasa ngomong gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Mbak Puspita, radio ini memang bisa untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan itu benar-benar bisa bermanfaat untuk di karirnya mahasiswa setelah dia lulus kuliah. Terus ini ada pertanyaan susulan juga dari Mbak Puspita, Pak. Jika kampus ada radio, siapa yang sebaiknya terlibat dalam pengelolaan? Nah, menurut Pak Iwan, gimana nih, siapa aja yang sebaiknya terlibat dalam pengelolaan radio kampus? Yang terlibat mahasiswa sih. Terus ada satu dosen gitu aja cukup. Artinya, ya bentuk aja UKM-nya, unit kegiatan mahasiswanya. Dan itu bisa disampaikan ke yayasan atau ke kampusnya. Terus siapa yang ngelola? Ya coba dibentuk, teman-teman mahasiswa itu berkumpul, siapa sih yang paling minat? Nggak cukup banyak, mungkin hanya beberapa orang, 5 orang, itu aja udah cukup. Bentuk aja tuh struktur organisasi, mungkin bagian programmer. Oh, program siapa yang buat tuh? Nyusun apa? Itu bisa dibuat misalnya. Caranya 5 jam aja, mungkin 3 jam aja awal-awal buat latihan. Tapi konsisten, tiap hari harus ada terus. Terus programnya apa?
mungkin beda buku, mungkin dunia kampus, ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan kampus, atau mungkin news kampus itu bisa macam-macam sih, bisa tentang nanti kolaborasi teman-teman jurnalistik. Saya kira teman-teman jurnalistik lebih banyak kalau di kampus-kampus sudah biasa itu, sudah maksudnya banyak yang membuat, banyak yang tinggal berkolaborasi. Jadi jangan sampai UKM Radio ini berdiri sendiri. Ya, jadi harus ada pengelolanya, terus membuka diri berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, UKM-UKM lain. Bahkan baca tuh pegiat-pegiatnya di sana. Terus harus ada dosen pembimbing, karena memang tidak bisa kampus itu berjalan sendiri, terus tidak ada sosok yang memang apa ya, leader atau mungkin yang mengatur itu semuanya. Memang harus semuanya bergerak untuk pengelolaannya. Gitu. Jadi seperti itu ya, untuk Mbak Puspita nggak perlu banyak orang, 5 aja udah cukup. Ada mahasiswa, ada 1 dosen, dan yang paling penting adalah kita terus membuka untuk kolaborasi. Tidak berdiri sendiri, kita membuka kolaborasi yang selebar-lebarnya untuk mendirikan radio, juga untuk membuat konten-konten yang selalu konsisten. Yang terpenting adalah komitmen dan konsisten, katanya Pak Iwan. Betul. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada pertanyaan seputar radio untuk Pak Iwan. Anak-anak muda saat ini kan suka dengerin lagu kan? Mbak Nisa suka dengerin juga? Suka, Pak. Biasanya kalau nyapu itu kalau nggak dengerin lagu nggak semangat. Nah, ini bisa dimulai dari itu aja, mulai di data. Buat program itu kan harus ada data. Kalau datanya benar, insya Allah sesuai target lah. Misalnya, kalau pengen buat radio kampus, kita awali dari 5 anak aja, 5 mahasiswa misalnya ini. Kita ngumpul yuk buat ala-ala radio kampus gitu. Kita mulai data tuh. Kita sebarin ke teman-teman mahasiswa lain, lagu apa yang sering didengerin, yang paling disukai, terus kamu suka mengikuti berita tentang apa gitu. Terus jam berapa sih kamu sering dengerin musik itu gitu. Terus kasih apa alasan dan sebagainya. Nanti akan muncul tuh, akan muncul target market. Oh ternyata mahasiswa kampus ini suka lagu ini. Ya udah kita mulai playlist tuh lagunya, misalnya anak-anak suka lagu Korea, ya udah kita buat lagu Korea gitu. Dan nanti kita bisa buat by request terus diperuntukkan untuk siapa gitu. Itu menarik. Jadi misalnya aku mau training lagu Sheila on 7, terus di request ke penyiar itu, dan itu diperuntukkan untuk seseorang, itu akan bikin jadi hal-hal yang ramai gitu, hal-hal yang ramai, bahkan bisa apa ya, sebagai ruang untuk pendekatan pada seseorang. Kalau di radio seperti itu sih dulu, dan itu bisa dikreasikan. Pinter-pinter aja teman-teman ini berimprovisasi. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Mungkin untuk pembahasan kita seputar pentingnya radio ada di kampus Bojonegoro cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas ilmu juga pengetahuan-pengetahuan serta pengalaman yang sudah Pak Iwan berikan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada live Mas Tumapel Forum sore hari ini. Kami dari Mas Tumapel meminta maaf apabila ada sesuatu yang kurang atau kurang berkenan selama live pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk selalu nonton atau mendengarkan live-nya Forum Mas Tumapel Forum setiap hari Sabtu jam 3:30 sore menemani ngabuburitnya teman-teman. Sebelum kita akhiri, boleh dong Pak Iwan kasih closing statement buat teman-teman mahasiswa biar semangat untuk membuat radio. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan juga teman-teman di Mas Tumapel ya, sudah luar biasa memberikan ruang pada saya untuk menyampaikan sesuatu, dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Bojonegoro, tetap semangat belajar, tetap kalian harus fokus tujuan kalian hidup, tujuan kalian ngampus itu apa, belajar gitu ya. Tapi kalau ada radio, itu adalah bonus. Ya. Jangan sampai jadi prioritas terlalu banyak. Ya. Banyak di antara teman-teman mahasiswa, ketika kita kuliah,
ini yang fokusnya yang mana, prioritasnya yang mana gitu ya. Tapi kalau dunia radio, saya berharap ada di kampus-kampus yang ada di Bojonegoro supaya ada ruang bagaimana kita belajar untuk public speaking, untuk bagaimana berkomunikasi, karena ini penting, bagian dari hidup kita. Siapa tahu itu menjadi jalan hidup kita. Kita nggak tahu. Kalau misal saya dulu jurusan itu manajemen bisnis gitu ya. Jadi kita bicarakan tentang bisnis, tentang usaha. Ya usahanya jalan. Cuman berjalannya waktu, oh saya ternyata punya potensi lain. Jadi saya bisa ngomong di depan umum. Nah, siapa tahu dengan adanya radio kita bisa lebih kuat lagi positioning kita setelah lulus kuliah. Itu sih, Mbak Nisa, sukses selalu untuk Mas Tumapel juga. Amin, sukses selalu juga untuk Pak Iwan, sehat dan bahagia, keluarga. Terima kasih banyak Bapak atas pengalaman yang luar biasa pada sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Izin mengakhiri lesnya nggih, Pak Iwan. Terima kasih banyak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.